bersabar, kita menahan diri untuk tidak berputus asa. Kita tetap harus berusaha, berjuang. Nah, itu ungkapan sehari-hari yang sering kita dengar. Maka memang betul seperti itu, tapi kalau dalam konteks agama, bahwa sabar itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NH, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sabar dan ikhlas. Merupakan kunci di bulan Ramadan, kunci kesuksesan di bulan Ramadan. Kesabaran atau keikhlasan adalah hal yang sering kita dengar sehari-hari. Kalau kita sering kumpul sama teman-teman, sabar dong gitu. Kamu yang ikhlas dong, misalnya kayak gitu. Kita sering mendengar ungkapan seperti itu, tapi pada dasarnya kita perlu memahami apa sih maksudnya gitu kan. Sabar itu sendiri adalah kita menahan diri ya. Jadi sebetulnya sabar itu suatu ekspresi yang sering diucapkan oleh masyarakat dengan makna tahan gitu ya, tahan dulu gitu. Jadi kita menahan sesuatu. Jadi ketika kita bersabar itu misalkan kita dalam kondisi yang sulit ya, kita dalam kondisi yang sulit, kemudian kita bersabar, kita menahan diri untuk tidak berputus asa. Kita tetap harus berusaha, berjuang. Nah, itu ungkapan sehari-hari yang sering kita dengar. Maka memang betul seperti itu, tapi kalau dalam konteks agama, bahwa sabar itu adalah kesabaran kita dalam menjalankan semua perintah Allah, kesabaran kita dalam meninggalkan semua larangan Allah. Mungkin kadang-kadang perintah Allah itu tidak sesuai dengan nafsu kita, kadang-kadang kurang nyaman, kadang-kadang perintah Allah membuat kita lelah, membuat kita capek, membuat kita ngantuk. Tapi kalau kita sabar dalam menghadapi semua itu, maka insya Allah akan ada buah yang manis. Termasuk di bulan Ramadan ini, kita bersabar untuk tidak memakan yang halal. Makanan-makanan yang sehari-hari kita makan adalah makanan yang halal, makanan yang thayyib. Maka kita sabar untuk tidak memakannya sampai waktu tertentu, sampai waktu maghrib. Maka kita menahan diri untuk tidak memakan itu. Nah, jadi di situ kita sudah mendapatkan satu konteks, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, sabar menghadapi musibah. Ya. Dalam keseharian kita pasti akan menghadapi ujian, segala macam ujian, baik ujian yang berupa ujian ketidaknyamanan ataupun ujian yang berupa kelezatan. Ya, itu semua adalah ujian dari Allah. Maka kita harus berusaha berjuang untuk sabar menghadapi semua itu. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu seperti halnya kita itu merelakan sesuatu. Itu bahasa mudahnya ya, bahasa kita yang bisa kita pakai sehari-hari. Kita merelakan segala hal terjadi, segala hal apapun itu semua adalah dari Allah SWT. Maka ketika kita ikhlas, hati kita ikhlas, maka otomatis lisan kita juga akan ikhlas. Apapun yang terjadi kita bisa alhamdulillah, masya Allah. Kalau ada sesuatu yang buruk, kita ikhlas, ya Allah, memang ini salah saya, memang ini adalah karena dosa-dosa saya, kan begitu ya. Kemudian kita juga ikhlas dalam melaksanakan segala sesuatu itu hanya untuk Allah SWT. Ketika kita sudah ikhlas, ya, kemudian kita juga menjalankan segala sesuatu dengan ikhlas. Maksudnya kita melakukan segala hal untuk tujuan mendapatkan ridha Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, imanan wa ihtisaban. Dia melakukannya dengan penuh keimanan ya, dengan penuh rasa harap pada Allah SWT semata, tidak mengharapkan yang lain. Puasa itu, maka dia akan diampuni dosa-dosanya di sisi Allah. Maka semua ibadah kita lapisi dengan perasaan ikhlas. Kita liputi semuanya, semua kegiatan kita, mau itu bekerja, ya, tidak hanya ibadah mahdhah ya, sholat, ya, tadarus kita, semuanya, sampai pekerjaan kita, sehari-hari kita lakukan ikhlas mengharap ridho dari Allah untuk menafkahi keluarga kita, untuk melakukan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Maka semua itu, semuanya nilai pahala di sisi Allah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.